Kalau orang belajar semester pertama kapitalisme kan yang dipelajari macam-macam, lain serem-serem. Semakin Anda tinggi mempelajari kapitalisme, ini kayak Borobudur. Lantai dasar Borobudur rame, ornamen macam-macam, gambar yang seronok lah, yang inilah, yang saleh lah macam. Makin naik di puncaknya Borobudur itu adalah sepi, nggak banyak penjelasan. Gunung juga begitu, masuk gunung, lembah gunung, ada hutan pinus, ada macam-macam, ada sungai. Makin naik Anda ke gunung, makin sedikit pohon, makin sedikit rumput. Yang ada kehampaan di puncak gunung. Kalau Anda belajar kapitalisme sama juga. Pertama Anda belajar uang, derivatif, macam-macam. Semester ke-8, Anda tahu bahwa kapitalisme pada dasarnya penghargaan terhadap kekuatan dan kelemahan manusia, penghargaan terhadap kecemasan dan harapan manusia. Itulah kapitalisme. Dan untungnya lagi, ya, dan ini pasti untungnya lagi, terbukti memang bahwa jika sistem di mana dasarnya filsafat seperti itu diberlakukan, over time, saya nggak bilang seketika, dalam proses waktu semakin banyak orang menjadi sejahtera, semakin sedikit orang yang miskin. Nah, berarti filsafatnya sudah benar dan buktinya juga sudah ada. Nah, kalau kita mengatakan bahwa sistem ini bagus, kan tidak berarti kita mau jadi Amerika kek, kita mau apa kek. Ya buat kita ya kita kan mau menolong teman-teman kita yang masih belum mampu. Kita kan mau menolong saudara-saudara kita yang masih jadi satpam, jadi pembantu, petani kecil dengan tanah 100 meter. Ini kan yang kita mau bantu. Nah, sistem apa yang membantu mereka ya? Buat kita ya, there is no other choice. Tetapi kita harus berhadapan dengan fakta bahwa hidup kan tidak selalu apa yang kita inginkan langsung terjadi, tapi lewat proses perjuangan panjang. Saya nangkap tadi beberapa hal ini juga soal moralitas dalam masyarakat yang dewasa dan bertanggung jawab. Ini kan tadi investasi, kalau untung dia senang, nggak ngomong-ngomong, kalau rugi terus teriak-teriak. Ini kan tentu saja ada peran pemerintah dan peran publik membuat informasinya bisa apa ya, sebelum orang tanda tangan oke, informasi jelas, jangan bohong, itu basic lah. Tetapi kalau toh begitu rugi ya memang ya mau untung besar nggak mau rugi kan nggak ada, cuma di dunia yang nggak nyata gitu. Dan itu jelek kalau orang seperti itu kemudian kita manjain. Look, saya simpati pada setiap orang yang rugi, wong saya juga ikut rugi. Ya kecil-kecil juga ikut rugi deh. Tapi yang mau untung terus ada, saya ingat beberapa kawan 2 tahun lalu ya, dijanjikan oleh seorang ya juga investor, ya swasta lah, tiap tahun ngasih keuntungan 20% setiap tahun, terjamin, ya kan? Ya 3 tahun, 2 tahun 3 tahun ya 20% terus. Tahun keempat lari orangnya, tiba-tiba anjlok gak bisa kembaliin, lari, uangnya hilang sama sekali. Terus marah-marah lah, ya salahnya sendiri kok mau dikasih. Pasti untung tiap tahun 20%, pasti nggak bisa kurang dari itu. Jadi ya masyarakat juga harus dewasa. Ini juga salah satu problem kapitalisme memang, bahwa harus ada informasi yang memadai, harus ada kedewasaan tertentu untuk dalam proses pasar itu. Tapi bagusnya adalah bahwa kalau orang salah harus ada punishment juga, sehingga orang bisa belajar. Nah, salah satu masalah dengan segala macam di krisis tingkat tinggi ini adalah bahwa kalau setiap kali ada krisis ada yang nolong, kapan belajarnya? Kapan orang bisa belajar bahwa kalau kamu investasi hati-hati dong, atau kalau kamu beli sesuatu nanya-nanya dong. Ini kan yang sebenarnya orang pakai dengan istilah moral hazard. Kalau setiap kali ada potensi kerugian besar, datang dewa malaikat yang namanya macam-macam, termasuk pemerintah, bawa uang besar, nolong, ya lama-lama terjadi perilaku ekonomi di mana sesuatu yang jelek disubsidi, perilaku yang salah disubsidi. Ini juga dalam bentuk lain sama juga dengan subsidi 200 triliun. Perilaku boros bahan bakar kok malah disubsidi, ditolong, diperpanjang, dimanjain. Apa bukan kita menggiring orang ke jalan yang salah dengan kembang gula? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang fundamental, pertanyaan di puncak gunung, bukan pertanyaan di kelas Bandam. Nah, kalau kembali ke masalah tadi, saya mengerti Bung ya. Apa sih yang masih bisa dilakukan? Saya selalu ini pertanyaan bagus, dan makanya sebenarnya kapitalisme dan demokrasi atau kapitalisme dan liberalisme itu biasanya digandengkan, ya, karena dua sistem ini yang saling
saling menutupi kelemahan satu sama lain sekaligus memperkuat kekuatan satu sama lain. Harus ada demokrasi. Ini kan bagus sekali nih penjelasannya. Ada Robert Owen, ada tokoh-tokoh pembaharu ya dalam berbagai bidang. Ya, selalu ya Martin Luther King dengan civil rights, perjuangan kaum wanita untuk memperoleh votes. Ini kan kapitalisme tidak berbicara apa-apa soal itu. Bagaimana pendidikan misalnya harus lebih diutamakan dengan kebijakan tertentu. Bagaimana sekolah dasar harus dibangun fundamennya. Ini kan dia datang dengan adanya yang kita sebut dengan demokratisasi dan pencerahan pada kaum tertentu. Sejarah di Eropa juga kan begitu. Kemajuan pendidikan selalu ada variasi antar negara. Ya, across the board kesejahteraan, kemajuan, segala macam. Tapi begitu Anda masuk dengan demokratisasi, maka tuntutan-tuntutan perubahan, pembaruan, beberapa hal yang fundamental, pendidikan, kesehatan, segala macam, duitnya ada, tapi pertanyaannya, dengan kapitalisme duitnya ada, tetapi pertanyaannya bagaimana duit itu diprioritaskan, didistribusikan untuk membangun hal-hal yang bersifat publik. Nah, disitulah pentingnya demokrasi, kaum liberal, segala macam. Jangan lupa, perintis pendidikan modern pertama, pejuang-pejuang pendidikan modern, pejuang hak-hak asasi wanita untuk memilih, pejuang hak asasi sehingga kaum yang tidak punya aset, tidak punya tanah pun boleh memilih, itu kan dulu disebut kaum liberal. Oke, pejuang pendidikan modern, pejuang anti perbudakan, dulu mereka disebut sebagai liberal society. Nah, itulah masyarakat kapitalisme demokratis liberal yang saya mengerti dan saya inginkan sebenarnya. Bukan dalam simbol-simbol tadi kapitalisme rakus segala macam yang Anda katakan tadi, bahwa penghisapan itu kan pengertian kapitalisme pada tingkat lantai pertama Borobudur gitu loh. Karikatur, gambar-gambar ornamen gitu. Bukan karifan